Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke mata kuliah praktikum pembelajaran pemrograman mobile tahun ajaran 2026. Untuk pertemuan kita yang kedua, itu adalah setup environment dan penentuan ide project. Nah, seperti biasa, tim penulis terdiri dari dosen pengajar serta asisten dosen. Itu dosen pengajar Pak Muhammad Kikin Eskom MTI, dan juga asisten dosennya Pak Agung Pambudi dan juga asisten dosen dari Dr. Mendres Normata, saya sendiri, dan rekan saya Husnul Fatami. Untuk capaian pembelajaran sendiri, itu mahasiswa mampu menyiapkan environment pengembangan, membuat dan menjalankan proyek Android berbasis JP Compose. Untuk syaratnya sendiri, PC atau laptop dengan Android Studio yang sudah terinstall, koneksi internet untuk proses sinkron Gradle untuk unduh komponen, serta akun GitHub. Itu sebagai version control untuk pengumpulan LKP dan pengecekan progres. Nah, langsung saja ke langkah praktikum, yaitu buka aplikasi Android Studio-nya. Nah, untuk tampilan awalnya, pasti akan seperti ini. Nah, kalau teman-teman belum menginstal emulator, bisa install di More Action, lalu klik Virtual Device Manager. Nah, di sini karena saya sudah install, yaitu Pixel 6a, jadi udah ada di bagian sini. Kalau teman-teman belum ada, tinggal klik icon tambah di kiri atas. Di sini banyak pilihan, teman-teman pilih aja. Nah, yang ada Play Store-nya ini berarti di emulatornya ada Play Store ya. Nah, di sini saya memilih Pixel 6a karena menurut saya lebih ringan aja untuk device saya. Tapi kalau teman-teman device-nya memungkinkan, saya pilih bisa Pixel 9 Pro, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, bebas. Ini contoh aja ya, karena saya sudah Pixel 6a. Saya contoh install Pixel 7a. Gitu. Sesudah kita memilih mana yang mau diinstal, klik next. Lalu sesudah itu name-nya biarkan secara default aja, nggak usah diubah-ubah. API-nya juga biarkan secara default, service-nya nah ini. Service ini kalau di Pixel 6a saya tidak menginstal Play Store-nya. Saya menggunakan Google API-nya aja. Untuk meringankan saja sebenarnya. Tapi kalau teman-teman ingin menginstal Play Store nggak apa-apa sebenarnya. Nah, untuk bagian dua ini nggak usah diapa-apakan, biarkan secara default, nggak usah dicentang-centang. Oke, lanjut ya untuk install Android Studio-nya, teman-teman boleh sertakan Google Play Store, boleh juga. Kalau saya menggunakan Google APS ya. Nah, ini biarkan secara default, meringankan. Kalau sudah semua, finish. Sebentar. Oke, harusnya tampilannya nggak seperti itu. Nah, dia seperti ini. Dia downloadnya akan lama. Nah, kenapa ini dilakukan secara online? Karena untuk mendownload sebuah emulator ini cukup lama dan cukup menghabiskan waktu gitu. Jadi menurut saya kasih tutorial video aja untuk setup emulatornya. Nah, kalau sudah selesai, dia akan muncul di bagian device manager. Sebenarnya ada di tempat ya, maksudnya ada kita nggak harus di awal, nggak harus di awalnya juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Nanti di tampilan Android Studio juga bisa kita install. Nah, kita lanjut aja. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah project. Ini karena udah ya tadi ya. Udah, lanjut membuat sebuah project Compose. Klik new project. Nah, untuk Compose sendiri kita menggunakan empty activity. Klik next.
Nah, untuk namanya kita mengikuti praktikum aja. Praktam NPM. Praktam NPM-nya oke, package name-nya biarkan secara default aja, save location-nya juga biarkan secara default. Minimum SDK-nya kita menggunakan API 24. Lalu untuk build configuration-nya kita menggunakan Kotlin DSL. Ya. Klik finish. Tunggu sampai Gradle project ini selesai loading ya. Nah, ini udah selesai. Gradle juga tergantung dari device teman-teman. Kalau memang seandainya kuat dan RAM-nya besar ya cepat sebenarnya. Dan juga tergantung koneksi internet sih. Nah, kalau saya tidak menggunakan tampilan project karena menurut saya terlalu banyak. Saya lebih suka yang simple-simple aja. Nah, jadi kalau tampilannya Android kan dia lebih simple. Nah, untuk main activity ini ada di Kotlin plus Java di com example praktek nih. Nah, langsung saja. Ini sudah ya. Ini sudah kita buat modifikasi manajemen cari fungsi composable bernama creating. Ada oke, creating ubah parameter di teks di dalamnya menjadi identitas diri. Oke, teksnya di dalamnya oke ini ya. Langsung creating teks di dalamnya menjadi identitas diri. Identitas dirinya itu nama saya npm. Oke, kita ini kan ada fungsi greeting ya. Jadi kita tinggal masukkan npm nya. Sebenarnya dengan fungsi Android 23 nah, kita sudah menambahkan function di dalam sebuah greeting, lalu ditambahkan di bagian sini juga. Di sini fungsi npm itu tipe datanya string seperti ini. Nah, kita tinggal tambahkan teks di function teksnya. Tulisannya kan seperti ini ya. Lalu, oke, lalu saya namanya kita ambil, oh ya, sorry. Dengan npm baru kita masukkan function npm ya. npm shape weather purpose shape weather purpose sebenarnya ini nggak perlu ya. Sebenarnya kayaknya nggak perlu deh, karena di sini sudah ada. Tapi kalau biarkan secara default aja nggak apa-apa. Nah, sesudah itu kita masukkan ke dalam sini npm. Oke. Nah, sesudah itu oke. Ini sudah buat
codingannya sesuai dengan materi. Selanjutnya untuk menampilkan sebuah tampilan emulatornya, teman-teman ketika sudah menginstal emulatornya yang di awal tadi, teman-teman bisa ke bagian running device, kita pilih emulator yang sudah kita install, tunggu launching emulator selesai. Oke, sudah selesai, tampilannya emulator seperti ini ya. Nah, yang saya maksud bisa lewat tampilan dari Android Studio ketika sudah membuat project itu adalah lewat sini. Jadi teman-teman bisa klik device manager, baru klik icon plus, baru create virtual device. Nah, di sini teman-teman juga bisa lewat sini untuk menginstal emulatornya. Untuk step by stepnya tadi sama aja. Lalu sesudah itu kita sudah buat tampilan di bagian running device-nya, baru kita jalankan saja codingan kita, apakah berjalan atau error. Ini sudah jalan. Kalau sudah jalan seperti ini, artinya sudah berhasil ya. Berhasil. Lanjut kita menghubungkan ke GitHub, akun GitHub kita. Nah, ini Android Studio saya sudah terhubung dengan GitHub. Sebenarnya kalau untuk step by stepnya kita klik version control GitHub ya. Nah, saya karena sudah terhubung, kayaknya lewat version control ini agak sulit gitu untuk menerangkannya. Saya lebih lewat sini aja deh. Kita masuk ke bagian file, setting, lalu kita masuk ke bagian version control. Cari GitHub. Nah, ini yang saya bilang akun saya sudah terhubung gitu dengan Android Studio. Nah, kalau teman-teman belum terhubung, harusnya ini tidak ada ya. Nah, kalau belum ada, tinggal klik icon plus di kiri, kita login white token. Login white token, baru klik generate. Nah, nanti di sini ada seharusnya karena ini akun saya sudah terhubung, harusnya di sini nanti ada kode token. Kode token itu masuk ke bagian email kita. Email sesuai dengan akun GitHub yang kita buat di mana gitu. Kalau saya membuatnya di email student ya. Cek Gmail. Nanti kodenya akan dikirim ke Gmail seperti ini ya. Sorry. Nah, ini untuk verifikasi identitas. Nah, nanti tinggal copy aja kode ini dimasukkan ke bagian GitHub kita. Nah, sesudah itu klik verify. Nah, dia akan masuk ke bagian tampilan seperti ini di GitHub. Nah, ketika sudah tampilan seperti ini, punya teman-teman nanti biarkan secara default seperti ini aja, nggak usah diubah-ubah, nggak apa-apa. Baru untuk expirednya itu bisa 7 hari, 30 hari, kita pilih yang 30 hari aja. Untuk yang wajib dicentang itu adalah workflow dan repo. Jadi yang lain juga
Kalau rekomendasi dari saya, cukup biarkan secara default ini aja, nggak usah ada yang diubah-ubah. Sesudah itu baru generate token. Nah, kenapa tadi saya bilang teman-teman di sini biarkan saja? Karena teman-teman belum pernah koneksi sebelumnya ke dalam GitHub. Nah, kalau sudah terkoneksi, maka dia akan terjadi error, eh, karena node ini sudah pernah digunakan gitu. Mobile ya. Itu baru kita generate token. Nah, kode token ini itu kita copy, kita masukkan ke dalam Android Studio. Sesudah ini biarkan server, biarkan secara default aja, baru ada di account. Nanti otomatis dia akan muncul bagian sini. Akan muncul akun GitHub kalian ke bagian sini. Nah, sudah muncul, baru kita cancel aja. Kalau kita ingin mengupload codingan kita yaitu Praktom ini, kita share project on GitHub. Nah, sudah itu privatnya kita checklist. Ini biarkan secara default aja, remote origin ya. Oke, ini biarkan secara default. Share. Terus tadi ya, oke. Kita tambahkan misalnya tapi 01 share. Nah, dia akan nge-push ke GitHub yang telah terhubung dengan Android Studio. Nah, commit misek-nya kita buat misalnya tapi 01 ini bebas ya teman-teman ya. Ini bebas aja. Commit muncul jendela default commit biarkan secara default. Commit misek contoh inisial. Nah, ini bebas saja ya. Inisial commitnya setup modul 2 boleh deh. Setup modul 2. Setup modul 2. Ini oke, ini tadi udah share, login GitHub sudah. Oke, setelah login, isi detail repository. npm remote origin. Data secara default, description practical setup kompas, private centang atau hilangkan JavaScript. Nah, sesudah itu kita add aja. Nah, dia akan sukses set project ke GitHub. Kita coba lihat di GitHub kita itu. Kita masuk ke GitHub. Kita lihat repository-nya. Sebentar. Oke, kita lihat repository-nya. Nah, dia akan muncul. Prot tahun 23570515 LKP 01. Kita bisa klik. Nah, ini isi kode kita ya. Di app, search, Android test. Ini teman-teman. Oke, sesudah itu balik ke modul, klik share, muncul jendela edit device, komen sudah, tunggu notifikasi pojok kanan bawah, nyatakan pelajaran tab sudah. Nah, untuk
langkah-langkah praktikumnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada ide project. Ide project ini pilih tema. Temanya itu ada 5 tema, yaitu produktivity, APP, information education, entertainment media, lifestyle, health, commerce, dan sosial dan komunitas. Nah, buat rancangan kasar fungsi dari tema aplikasi mobile. Jadi, ide project ini teman-teman pilih dulu, teman-teman pilih mau yang productivity, bebas, lifestyle, dan health, e-commerce, dan service. Nah, sesudah itu buat rancangan kasar fungsi dari tema aplikasi mobile. Nah, jadi ide project ini nanti untuk di teori kalian bersama Pak Kikin. Nah, ini bakal bertahap bertahap sesuai dengan LKP yang kalian kerjakan atau yang saya berikan kepada kalian. Nah, untuk tugas LKP itu teman-teman lakukan praktikum seperti yang saya lakukan tadi, eh, mulai dari setup setup emulator sampai membuat kode dan hasilnya gitu. Itu sebagai syarat pengumpul LKP, mahasiswa wajib mengunggah hasil praktikum ke Google Form dengan spreadsheet masing-masing. Screenshot hasil running dan kumpulkan link repository. Nah, untuk link repository, kalau teman-teman yang belum tahu, link repository itu bisa kita lihat di sini ya. Kita lihat repository. Nah, projectnya tadi baru di sini nih. Ini adalah link repository teman-teman. Ya, jadi sebenarnya ini sama aja sih sama dengan ini. Untuk teman-teman yang belum tahu gitu. Nah, selanjutnya screenshot hasil running dan kumpulkan link repository GitHub maksudnya, tangkapan layar. Ini sudah sama sih sebenarnya. Ini menampilkan aplikasi berjalan dengan modifikasi teks nama dan npm. Ini link repository, oke. Untuk detail ide projectnya itu nanti menyusul judul aplikasinya, deskripsi singkat 1-2 kalimat. Nanti link pengumpulannya ditambahkan. Sudah sih cukup, mungkin itu saja untuk LKP pertemuan 2 ini. Saya harap teman-teman bisa mengumpulkan tepat waktu sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Mungkin itu saja, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Oh ya, untuk teman-teman yang masih belum paham, kiranya nanti boleh PC saya atau tanya di grup. Oke, baik. Mungkin itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.